Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, nabiyyuna wa habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil awwal wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap akhir daripada cerita kehidupan kita adalah semua husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini persis kita berada di pekan pertama dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Artinya kita sudah berpindah dari 1447 menuju 1448. Di dalam Quran Bapak Ibu, dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan Ashabul Kahfi, orang-orang yang masuk ke dalam gua dalam Ashabul Kahfi itu, mereka berada di dalam gua itu. Quran menyebutkan 300 tambah 9 tahun. 300 tahun tambah 9. Kenapa tidak disebutkan 309 tahun tapi tambah 300 tambah 9 tahun? Nah, ini rahasia Bapak Ibu. Kalau kita mencermati, ada perbedaan hari dalam hitungan bulan dan hitungan matahari. Kalau hitungan masih hari dalam satu tahun itu ada berapa? 365. Sedangkan dalam hitungan Hijriah, ya, karena hitungannya Islam itu, maka 355. Ada selisih berapa? Ada selisih. Quran menyebutkan tadi berapa? 300 tahun lebih 9. Berarti Bapak Ibu, kalau ada selisih 10, ya, selisihnya berapa? 10. Berarti per 100 tahun Bapak Ibu, per 100 tahun ini ya, berarti ada kelebihan berapa? Berapa? 3. Berapa? 3 tahun. 3 tahun per 100 tahun. Berarti hari ini Bapak Ibu yang berusia 30 tahun lebih, berarti sesungguhnya dia sudah lebih 1 tahun. Contoh misalnya, saya usia saya 35, tapi dalam hitungan ya Hijriah berarti dia sudah 36, 35 dan kalau yang punya usia hari ini 60 tahun lebih sedikit, berarti misalnya usianya 60, berarti sekarang usianya berapa? 62. Ya, yang usia ya 90. Nah,
70, 80 ke atas berarti dia sudah bertambah berapa? Ya. Berarti kalau usianya 90 berarti 93. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika bergeser dari 1447 menjadi 1448, ya bertambah atau tidak? Bertambah atau tidak Bapak Ibu? Usia kita. Nah, ada seorang imam dari Spanyol, ahli tafsir. Nah, ini kita tafsir ini. Nama tafsirnya Al-Jami li Ahkamil Quran. Ini kita tafsirnya dari Spanyol. Siapa namanya? Al-Imam Al-Qurtubi. Dari Spanyol. Beliau nafsirkan Quran surah Al-Kahfi ayat 25 tadi, bahwa per 100 tahun ya, kalau di situ ternyata ada kelebihan tahun dalam hitungan Hijriah 3 tahun. Kalau 300 berarti 9. Maka Quran menyebutkan 300 tambah 9 tahun. Bapak Ibu dirahmati Allah, beliau menyebutkan bahwa hakikat ketika seseorang itu berpindah dari tahun ke tahun, hakikatnya adalah sedang berkurang usianya, tapi secara angka yang kelihatannya bertambah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan dari perkataan Imam Qurtubi ini? Sesungguhnya kita semua sedang yang mengambil jatah kita yang mungkin kita tidak tahu kapan kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik orang yang punya bekal itu adalah bekal orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semua Bapak Ibu, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala takwa itu nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Qasasul Quran, dan kita sudah sampai kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ini kisah Nabi Yusuf seri yang ketiga. Ya, kemarin kita belajar ya kisah Nabi Yusuf bersama 12 saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian seri yang kedua kita belajar ya Nabi Yusuf bersama keluarga Al-Aziz, keluarganya siapa? Al-Malik, yaitu raja saat itu bersama Zulaikha. Dan hari ini kita akan memasuki Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam penjara dan takwil mimpi dalam Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka surah Yusuf ini adalah salah satu surah terbaik dalam Al-Quran Bapak Ibu, yang bercerita tentang lengkap tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari ya kecil sampai menjadi orang tersukses di Mesir. Saya akan mengulangi sedikit Bapak Ibu terkait dengan materi kita di seri yang kedua. Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ketika Nabi Yusuf itu sudah mulai tumbuh dewasa. Kata asyuddah, lagi-lagi Imam Al-Qurtubi menyebutkan beliau berusia asyuddah itu ketika matang itu berusia 33 tahun. Atainahu hukman wa ilma, dan kami kasih Nabi Yusuf itu dua hal. Pertama, hikmah dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan balasan bagi orang-orang yang baik. Maka kata para ulama tafsir Bapak Ibu, ketika ada seseorang usia masih muda, ya usia lagi bagus-bagusnya, menurut para ulama tafsir ternyata usia yang terbaik itu adalah usia 30 tahun ke atas. Dan Allah tampakkan dua hal, berarti Allah itu sayang kepada hamba itu Bapak Ibu di usia-usia seperti itu. Ya, apa itu hikmah dan ilmu? Kalau orang ini sudah dikasih hikmah dan ilmu, berarti tandanya Allah sayang kepada dia. Ingat Bapak Ibu, usia 30 tahun ke atas, ya dalam bahasa Arab disebut dengan syab. Syab itu artinya pemuda.
Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syabun nasya fi ibadatillah." Pemuda-pemuda yang senantiasa beribadah pada Allah nanti dapat tempat khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang akan mendapatkan disebut dengan naungan yang di mana tidak ada naungan selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Range-nya apa Bapak Ibu? Range-nya itu usianya itu balik sampai ke 40. Kata syab itu Bapak Ibu. Balik sampai usia 40, maka disebut dengan pemuda. Makanya kalau ada orang usia 40 tahun masih puber, berarti puber kedua sering disebut itu masih pemuda itu Bapak Ibu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyabun nasya fi ibadatillah," orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia Nabi Yusuf alaihissalam ketika terjadi peristiwa dengan Zulaikha itu, Bapak Ibu, usianya Nabi Yusuf itu usianya 33 tahun. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Atainahu hukman wa ilma, dan kami kasih dua hal kata Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan ilmu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, orang yang dikasih hikmah dan ilmu tandanya Allah sayang kepada dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi." Allah itu kalau sayang pada hamba. Ini Allah itu kalau sayang pada hamba. Allah akan tampakkan kebaikan Allah itu pada diri seorang itu apa? Allah kasih pemahaman dalam agama ini. Dan cara memahami dan cara menjemput ya rahmat dan kasih sayang Allah itu adalah Bapak Ibu tentu dengan duduk seperti ini. Ya, tentu dengan duduk seperti ini. Mudah-mudahan kita berharap sekali lagi Bapak Ibu kita bagian daripada Allah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia Yusuf alaihissalam lagi hebat-hebatnya usia 30 tahun, ya, maka Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yusuf dengan apa? Dengan seorang wanita. Waradat kullati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghadarat al-abwab wa qalat hayta lak. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa qalat hayta lak. Ya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada berdua dengan Zulaikha pada saat yang bersamaan, maka Zulaikha kemudian menutup seluruh pintu-pintu rumahnya. Ya, kemudian memanggil Yusuf wa qalat hayta. Wahai Yusuf, kamu kemana? Maka Yusuf kemudian berkata, qala ma'adzallah, saya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innahu rabbi ahsana mathwaya. Karena Nabi Yusuf kemudian tahu diri Bapak Ibu. Kenapa? Beliau tinggal di dalam istana bersama sang raja, ya, bersama istri sang raja Zulaikha itu, dan Yusuf itu begitu dimuliakan sampai usia berapa? 33 tahun. Maka dia mengatakan, Yusuf mengatakan, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya tuanku itu maksudnya suami Anda itu begitu baik bersama. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu, ya, sesuatu hal yang akan menghinakan istri tuan raja? Jadi kata Nabi Yusuf alaihissalam Bapak Ibu, innahu la yuhibbul zalimin. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak pernah akan berbahagia, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini Quran mengatakan Bapak Ibu, walaqad itu maknanya adalah sungguh-sungguh wanita tersebut adalah Zulaikha sangat mengikat Yusuf alaihissalam. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kemudian ya Zulaikha itu begitu mengikat Yusuf? Padahal dia punya suami Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa? Ini Bapak Ibu rahasianya dalam sejarah ternyata. Kenapa Bapak Ibu? Di antara beberapa faktor, kenapa kemudian Zulaikha itu begitu mengikat Yusuf? Satu Bapak Ibu, ternyata sang suami yang disebut dengan Raja Royan itu di Beduain itu ternyata dalam catatan sejarahnya dia tidak mampu memberikan nafkah biologis kepada istrinya yang masih muda. Satu alasannya. Yang kedua Bapak Ibu, Zulaikha itu begitu mengagumi Yusuf karena Yusuf itu begitu bijaksana dan begitu cerdas memberikan solusi-solusi ketika ada permasalahan.
Maka dari sini kemudian kita memahami Bapak Ibu, ternyata ujian orang yang berilmu itu adalah yang paling tinggi Bapak Ibu. Bukan sekadar wanita. Catat Bapak Ibu, orang yang punya ilmu itu yang paling besar ujiannya itu adalah disukai oleh istri orang. Serius Bapak Ibu, kalau anak gadis yang suka dengan ustaz wajar. Tapi yang tak wajar itu adalah si ustaz disukai oleh istri orang. Ini ceritanya Bapak Ibu. At-tarikhu yukarriru nafsuhu, kata ulama. Sejarah itu akan berulang dengan sendirinya. Bisa jadi cerita Yusuf itu akan berulang pada siapa saja, dan itu bisa terjadi. Mohon maaf sekali. Hidupnya pesantren, dimohon maaf ya Bapak Ibu, banyak terjadi. Ya, misalnya anak seorang mondok, ya mondok di A misalnya, punya musyrik asrama, ya biasanya sambil itu kan satu, ya 20 anak sepegang satu musyrik, ya si musyrik ini, ya wali asramanya ini kan sering komunikasi dengan orang tua wali, terutama ibu-ibunya, ya ibu-ibunya Bapak Ibu. Si suaminya sibuk, ya si istrinya ngurusin anak. Sering tanya anaknya dengan si musyrik, lama-lama si ibu bertanya tentang hal agama, lama-lama tentang pribadi, lama-lama ketemuan, lama-lama. Nah ini kasus Pak, ini bisa terjadi di dunia pendidikan. Itu yang terjadi di kisah Nabi Yusuf ini Bapak Ibu, dan kita bisa kemudian ambil pelajaran dari situ. Makanya saya bilang tadi, di antara ujian terbesar seorang punya ilmu itu adalah ketika dia sudah pada makom tertentu Bapak Ibu, ya maka dia akan dicintai oleh istri. Wah. Yang ketiga Bapak Ibu, ya ini kata ulama, apa perbedaan wanita melihat laki-laki sebelum dan sesudah menikah? Apa bedanya Bapak Ibu? Mantap. Apanya Pak? Nah, ini Pak kasihannya ini Pak. Ini kita belajar dari kisah Nabi Yusuf. Wanita ketika melihat laki-laki sebelum dia menikah, ya itu ternyata Bapak Ibu yang dilihat dari sang laki-laki oleh wanita itu adalah kelebihan kehebatannya dan kesempurnaannya, gagahnya, ya, ilmunya, duitnya, kesuksesannya. Tetapi ketika sudah menikah dengan orang yang tadi dia kagumi, yang nampak apa setelah menikah? Kekurangannya. Maka ulama menyebutkan apa bedanya wanita melihat laki-laki sesudah dan sebelum menikah. Sebelum menikah dia melihat seorang laki-laki begitu mengagumkan, tetapi setelah menikah dia akan melihat kekurangannya. Fakta dalam kehidupan, contoh, ada seorang laki-laki Ani dan Budi menikah selama 10 tahun. Budi menafkahi setiap bulan 12 juta sampai 15 juta sampai usia pernikahan 10 tahun. Terjadilah reunian Bapak Ibu. Si Budi dengan teman SMA-nya ketemulah dengan mantannya. Chat, ketemulah chat itu oleh istrinya Ani. Pertanyaannya, si Ani akan marah atau tidak? Marah. Pertanyaannya, ibu pada saat yang bersamaan rela atau tidak? Rela atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Dalam hal ini si Budi pada saat yang bersamaan dia pengkhianat atau tidak? Pengkhianat. Padahal satu kali cek, padahal di sini sudah rumah tangga 10 tahun dan dikasih nafkah 10 sampai 15 juta. Sehingga ulama menyebutkan seorang laki-laki sebelum dan sesudah menikah akan berbeda cara sudut pandang wanita melihat mereka. Apa yang
terjadi di dalam Zulaiha ini, pernikahan Zulaiha tidak ada yang kurang Bapak Ibu. Yang dikasih oleh Allah yang kedua atau disebut dengan Imratul Aziz atau disebut dengan Al-Azizul Musri. Begitu hebat, tetapi ada hal yang kemudian dia tidak bisa penuhi oleh suaminya, yaitu fokus dari istrinya. Kekurangan tapi kenikmatan yang begitu luar biasa, dijadikan tuan putri di dalam istana yang berbeda, itu kemudian dia tidak ingat, dia lupakan kebaikan suaminya. Makanya kenapa Nabi SAW menyebutkan kalau menikah itu dengan 4 orang wanita, satu di antara yang 4 terakhir adalah didinihan, karena faktor agamanya. Dan itulah menentukan 3 awal di awal itu 1, 2, 3 ini. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ya. Walau pada hamad bihi Muhammad biha, dan sungguh-sungguh Zulaiha itu pengen menguasai siapa? Yusuf. Nah, di sini kemudian ayat berkata, wahamma biha, dan Yusuf pun ada kegores dalam hatinya, ada keinginan. Wajar Bapak Ibu, anak muda di tempat yang tidak ada orang lain kecuali dia. Ya. Ini Nabi Yusuf, Nabi wahamma biha, ada juga kata bermati tercoreng bermati. Makanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ia pun terpukul ada bisa. Hati-hati kamu masuk ke ruang-ruang wanita. Nabi ketika berada di bakul Sayyidina Aisyah, ada beberapa sahabat dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khusus. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kita berdunia wattaqun nisa. Kamu takut kepada dunia, takut kepada perempuan. Kenapa? Yang kata Nabi Bapak, karena orang-orang di kalangan Bani Israil dulu itu orang yang hebat, tetapi jatuh karena wanita. Nanti Bapak Ibu silakan baca dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, ada namanya Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama di kalangan Bani Israil sezaman dengan Nabi Musa. Sekali ucapin doa itu langsung arsy Allah berdetak-detaknya, langsung terisi. Sekali Pak, tidak perlu 2 atau 3 kali. Doanya 1 kali saja. Ibaratnya kalau ada Bal'am bin Ba'urah hari ini hidup Pak, sekali berdoa mau minta apa saja langsung turun Pak. Saking hebatnya orang. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Ya. Beliau ini adalah orang yang memberikan ide bahwa menjual barang itu dengan sales perempuan dengan pakaian yang India. Orang ini namanya Bal'am bin Ba'urah. Makanya kalau kita pergi kemana-mana sekarang Bapak Ibu, mall kemana, PRJ, ya PRJ Bapak Ibu, dari malam sampai PRJ, saya lihat motor, bukan disambut sama motornya Bapak Ibu, disambut sama salesnya. Itu udah pakai baju tapo, masih ada seperti Pak Haji sebutnya. Pak Haji. Nah, Bapak Ibu berkata Allah, ya. Itu Nabi Yusuf, bagaimana dengan kita? Ya. Wahamma biha, dan ada kecenderungan Nabi Yusuf. Laula Allahu Burhan Rabbi. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menampakkan ya tanda-tanda kebesaran Allah, maka Nabi Yusuf pasti terjatuh. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Wasabaqal baba wa qaddama qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidah al-bab. Kemudian terjadilah perlombaan lagi. Pada saat bersamaan di dalam rumah itu menuju apa? Pintu rumah. Ternyata di depan pintu rumah itu ada suaminya. Tetapi sebelumnya Nabi Yusuf alaihissalam ditarik, ya, baju sebelah belakangnya. Wa alfaya sayyidah hadallah. Persis di depan pintu itu suaminya sudah ada. Dan sini kemudian kita harus mengerti Bapak Ibu, pelajaran terpentingnya adalah kalau punya rumah, ya harus punya kunci serep.
Kita tidak tahu ada apa-apa Bapak Ibu. Ya. Maka Zulaikha mengatakan, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Wahai suamiku, kira-kira apa balasan bagi orang yang ingin menodai istrimu? Ya, Bapak Ibu. Dia yang mau pada saat yang bersamaan dia seolah menjadi korban. Itu wanita yang tidak beriman. Selalu wanita pada posisi merasa menjadi korban. Ya. Dan kita sudah ketahuan. Tapi belum ketahuan, Alaikum Mas, kalau minggu, duluan ngecek Pak. Kalau sudah ketahuan, pura-pura menjadi korban. Qalat ma jazaa'u man arada bika bi ahlika su'an. Dia kemudian mengajukan dua, illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Wahai suamiku, dua hal yang bisa kamu tentukan kepada Yusuf. Satu, penjara. Dua, disiksa. Pilih, wahai suamiku, dia yang ingin menodai istrimu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qala hiya rawadatni an nafsi. Wahai tuan raja, yang mau duluan dia, yang mau menguasai saya itu siapa? Dia. Wa syahida syahidun min ahliha. Untung ada orang yang menyaksikan. Para ulama tafsir kemudian memberikan penjelasan di sini ketika memberikan siapa orang itu. Ada mengatakan itu keluarga Imratul Aziz, ada yang mengatakan keluarganya kerajaan pada saat itu, ada juga yang mengatakan pembantu. Dari sini kemudian kita memahami kalau dia pembantu Bapak Ibu yang menyaksikan itu. Disinilah kemudian kita belajar bahwa wasyahidah syahidun min ahliha, yang punya kerabat, punya pembantu itu adalah orang yang jenius, orang pintar. Dia mengatakan apa? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Wahai tuan raja, begini saja. Kata keluarga tuan raja ini yang melihat kejadian itu. Kalau seandainya di belakang bajunya Yusuf itu koyak, yang di belakang yang koyak, maka yang depannya itu koyak, maka suami istri Anda yang benar dan Yusuf berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin faqad huwa min as-sadiqin. Tapi sebaliknya kalau yang koyak yang rusak itu di belakang, maka Yusuf benar, istrimu yang salah. Maka tuan raja kemudian tidak langsung marah Bapak Ibu. Maka tuan raja mengamati. Nah ini pentingnya jadi suami yang bijak dalam situasi seperti itu. Falamma ra'at qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna. Ketika sang suami melihat Yusuf bajunya yang koyak belakang, paham betul ini adalah perbuatan sang istri. Sesungguhnya makar perempuan itu sangatlah besar, kata Quran. Inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya makar wanita itu sangat besar. Makanya kenapa Nabi mengatakan kita dunia wattaqun, hati-hati dengan wanita. Hati-hati. Karena betapa banyak orang-orang hebat di masa lalu itu jatuh dari wanita. Mungkin dia berkuasa tidak zalim, dia punya harta, mungkin dia tidak zalim mengambil harta. Tapi kalau sudah dipuji oleh wanita, banyak yang jatuh. Tidak ustaznya, tidak penguasanya, tidak orang kaya. Kalau sudah bersentuhan dengan berinteraksi dengan wanita, jangan ada yang selamat kecuali jalan Yusuf alaihissalam. Maka tuan raja kemudian menyadari istrinya yang salah. Maka tuan raja mengatakan, Yusuf fa'arid an hadha. Wahai Yusuf, begini saja sekarang, kita damai saja. Saking sayangnya siapa? Si tuan raja kepada istrinya. Yusuf a'arid an hadha. Yusuf, sudah begini, kita damai saja. Wa
wastaghfiri li dzambika, maka wahai istriku sekarang kamu beristighfar kepada Tuhanmu. Dari sini kita memahami situasi raja ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengenal Allah pasti bijak dia loh. Innaki kunti minal khatiin, yang salah itu kamu. Nah dari sini kemudian kita belajar Bapak Ibu, ternyata suami yang bijak itu adalah suami yang berani mengatakan ya salah kepada istrinya di depan orang yang dia boleh. Maka 4 orang ini, Raja, Zulaikha, Yusuf dan keluarga sang raja dan yang melihat peristiwa itu bersepakat untuk tidak memberitahu siapapun atas peristiwa ini. Oke, sepakat 4 orang. Maka waqala al-islamu fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Yang namanya wanita tetap wanita. Ternyata kosakatanya itu lebih banyak daripada laki-laki. Enggak tahan Pak. Syahwatul kalamnya udah besar sekali. Syahwat berbicara, syahwat berceritanya itu kemudian enggak tahan dia Bapak Ibu. Ya, sudah disepakati jangan cerita, sudah kita saja ingin cerita peristiwa, yang bercerita dia. Tersebar berita itu ke seluruh sentera Mesir. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaqah wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj 'alayhinna. Marah dia Bapak Ibu Zulaikha, dia yang nyebarin, dia merasa terhina terhadap isu yang beredar di seluruh sentera Mesir pada saat merasa terhina dia. Kenapa? Dia tuan putri, dia istrinya raja, merasa terhina, orang terpandang, merasa terhina dia. Maka dia undang seluruh wanita-wanita di Mesir saat itu, kemudian didudukkan di atas kursi masing-masing tempat duduk, kemudian dikasih buah-buahan, kemudian dikasih satu masing-masing pisau. Maka Nabi Yusuf alaihissalam disuruh keluar, qala ikhruj 'alayhinna, disuruh keluar. Nah, kalau kita lihat mungkin ilustrasinya kayak ini, kayak fashion show, ya kan? Maka para wanita itu mengatakan wa qulna falamma ra'aynahu amtarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Maka wanita-wanita itu mengatakan begini, oh kalau ini mah, ya, ini mah bukan manusia, ini mah malaikat. Saking terpersonanya wanita-wanita pada saat itu sampai tidak sadar mereka mengiris-iris, ya, jari jemari mereka. Saking gagahnya. Nah pertanyaannya, seberapa gagah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Seberapa gagah? Dalam hadis ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi SAW Isra dari Makkah ke Baitul Maqdis, Mi'raj dari Baitul Maqdis di Sidratul Muntaha. Setiap Nabi SAW melewati pintu-pintu langit berarti ada 7 Bapak Ibu. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus sampai langit ke-7. Bapak Ibu, Nabi SAW bertemu dengan para nabi. Di antara nabi yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW ketika melihat Nabi Yusuf, beliau berkomentar, apa komentar Nabi SAW? Sesungguhnya ketampanan Nabi Yusuf itu setengah dari ketampanan penduduk dunia. Setengahnya Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang buta indah hari ini, jangan berderete. Pasti ada maunya yang begitu. Bapak Ibu, ya, ini dari sini kemudian kita belajar Bapak Ibu bahwa orang tergagah di masa itu ada siapa? Dari Yusuf sampai hari ini. Karena itu setelah orang di muka bumi, maka wajar kemudian Zulaikha itu terpesona. Ya, maka
Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika kemudian keluar kepada wanita-wanita tersebut, maka wanita-wanita itu kemudian terpesona dan terbelah terhadap ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, aku lebih suka kemudian kalau kemudian di penjara daripada saya harus mengikuti ya keinginan Zulaikha. Kira-kira Bapak Ibu kita pengen di penjara atau pengen Zulaikhanya? Kalau kita mau dua-duanya. Bapak Ibu, maka Yusuf ini lebih suka di penjara. Bapak Ibu, ketika Nabi Yusuf itu masuk ke dalam penjara, untuk apa Bapak Ibu di penjara Nabi Yusuf? Padahal buktinya sudah tidak ada bukti Nabi Yusuf itu kemudian melakukan. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Kenapa? Dari sini kita belajar Bapak Ibu untuk menutupi kasus. Kalau ada orang hari ini masuk penjara karena tidak jelas dia salah atau tidak, berarti ada kasus jauh lebih besar. Ini dia itu. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan dalam penjara Bapak Ibu? Untuk menutupi kasus istri dari sang raja, yaitu Zulaikha, supaya tidak malu ya keluarga kerajaan pada waktu itu. Berarti seolah-olah direkayasa Yusuf yang mau dengan wanita tersebut. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, kalau ada orang hari ini masuk KPK tapi tidak terbukti, berarti ada kasus yang pengen ditutupi. Oh, ternyata Bapak Ibu itu jauh sudah terjadi peristiwa seperti ini di negara kita ini. Itu terjadi di zaman Bani Israil. Makanya kenapa dari awal berulang-ulang kali saya mengatakan dari sejarah yang berulang. Banyak orang-orang hebat di negeri kita ini Bapak Ibu yang kemudian tidak punya salah tapi harus menanggung beban, harus menanggung malu, harus menanggung mendekam di penjara. Dia tidak salah apa-apa, tapi direkayasa untuk menutupi kasus yang mungkin kemudian kalau kasus ini terbongkar akan banyak orang yang akan terseret. Maaf, kasus-kasus terbaru ada 26 orang yang kemudian disebut oleh mantan kepala salah satu badan di negara kita ini yang sudah masuk penjara. Hari ini 26 yang kemudian hilang nama itu. Ternyata itu adalah orang politisi dan seterusnya. Kalau ini diungkap akan banyak orang terseret lagi. Ternyata persis sama dengan Nabi Yusuf. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Wajah kalau mau sijna fatayan. Ternyata bukan Nabi Yusuf saja masuk dalam penjara. Ternyata ada dua pemuda. Dua pemuda ini dulunya pembantu sang raja. Tapi kemudian sang raja itu dapat berita dari orang-orang sekitarnya, dua orang pembantunya itu ingin meracuni dia. Tapi karena namanya tua raja, ya dapat informasi dari sekelilingnya nggak jelas, akhirnya orang itu harus menanggung beban selama berada di dalam penjara. Padahal dia tidak pernah berbuat. Nah dari sini kemudian kita mengerti Bapak Ibu, ternyata kadang-kadang statement keputusan kita itu dipengaruhi orang-orang sekitar. Kadang-kadang orang itu baik Bapak Ibu, baik orangnya, tetapi kadang-kadang keputusannya jadi tidak baik karena informasi dari orang-orang sekitarnya nggak baik. Kira-kira pernah nggak terjadi Bapak Ibu di negara kita? Oh sering. Gitu ya.
Oke Bapak Ibu. Nah, dari sini sekarang kita belajar takwil mimpi ini Bapak Ibu. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani aqsimu khamra. Ketika dia masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam mengamati Yusuf ini, ternyata ini orang yang baik, kok bisa masuk penjara? Gak mungkin ini tampang-tampang orang kriminal ini. Gak mungkin, orang yang bersih, orang yang baik, ya punya ilmu, punya hikmah. Kok dua pemuda itu mengamati? Ini baik orang ini, bermuamalahnya juga baik. Maka satu ketika dia bermimpi, satu di antara dua pemuda yang masuk dalam penjara ini yang orang aksi mukhabara. Saya bermimpi dalam mimpi itu memeras anggur menjadi apa? Khamr. Nah, wa qala al-akhar, dan berkata yang kedua, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Ya, saya melihat, saya membawa apa? Saya membawa roti di atas kepala, dan roti itu dipatok oleh burung. Nabi ta'wilihi, wahai Yusuf, karena engkau ini kelihatannya orang baik. Kira-kira apa takwil mimpiku ini? Yusuf kemudian begini, ya singkat ceritanya begini Pak. Orang yang pertama tadi akan selamat dan orang yang kedua tidak akan selamat. Maka ketika kemudian mereka dua orang ini tadi keluar dari penjara beberapa tahun setelahnya Bapak Ibu, maka Nabi Yusuf kemudian berpesan, ya tolong kasih tahu Tuan Raja. Oke, kata dua orang ini. Tapi fa'ansahu syaitan, tetapi setan kemudian yang membuat lupa sang orang yang kemudian tadi masuk dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka sang Tuan Raja bermimpi. Mimpinya apa Bapak Ibu? Mimpinya Tuan Raja pada suatu ketika Tuan Raja ini melihat dalam mimpinya ada 7 ekor sapi gemuk, kemudian ada 7 ekor sapi kurus, ya, dimakan oleh yang kurus. Maka Tuan Raja kemudian mengumpulkan orang-orang pintar pada saat yang bersamaan. Apa takwil mimpiku ini kira-kira? Satu-satu ditanya-tanya bisa jawab. Gak ada yang bisa jawab. Ya, maka beberapa masa berikutnya, oh ternyata pemuda yang tadi mengingat ada seorang pemuda di dalam penjara yang bisa mentakwil mimpi. Ya, dari sini kita belajar Bapak Ibu, oh ternyata dalam syariat kita juga ada takwil mimpi. Bapak Ibu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada orang dari Baghdad. Kalau hari ini orang Irak, namanya Muhammad ibn Sirin. Namanya Sirin. Sirin ini masuk Islam di zaman Umar bin Khattab. Punya anak namanya, dia kasih namanya Muhammad. Nah, Muhammad ibn Sirin ini Bapak Ibu, beliau adalah pakar tafsir mimpi. Makanya ada kitab namanya Tafsir Mimpi yang diklaim itu adalah hasil karya Muhammad ibn Sirin atau Imam ibn Sirin yang masuk agama Islam ayahnya di zaman siapa? Umar ibn Khattab dari Irak. Nah, pelajaran kedua Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini saya akan bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu terkait dengan mimpi ini. Apakah di dalam Islam itu ada mimpi? Ada enggak Pak? Ya, ada enggak mimpi dalam Islam? Ada. Ya, ada enggak tafsir mimpi dalam Islam? Dalam hadis Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'ya thalathun. Mimpi itu ada 3 jenisnya. Nah ini Bapak Ibu nih, mimpi itu ada 3 jenisnya.
Jenis pertama al-hasanatu busyra min Allah. Mimpi yang pertama itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Siapa contohnya? Contohnya adalah ya inni ara fil manami anni adbahu kafadul madata. Ya, ketika mimpinya siapa? Ismail. Kedua, ketika mimpinya Yusuf alaihissalam, ini itu ahada asyara kawkaban. Saya melihat 11 bintang. Ya. Ini mimpi-mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu busyra min Allah. Mimpi pertama itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan mimpi pertama ini? 3 orang gitu. Ini 3 yang bisa kemudian diklaim mimpi dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ciri orang yang dapat 3. 1, as-shadiq wal masduq. 1, dia jujur. Wal masduq, dan dia bisa dipercaya. Yang ketiga, ya, dan dia tidak pernah berdusta. Dia apa? Jujur. Kemudian diklaim oleh banyak orang dia memang jujur. Dan ketiga, tidak pernah berdusta. Pertanyaannya, bolehkah kemudian mimpi itu menjadi standar kebaikan? Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Siapa contohnya? Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Bermimpi dalam mimpinya. Mimpinya apa? Mimpinya itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala berazan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar sampai akhir. Ini mimpi ini kemudian disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara memanggil orang sholat datang ke masjid. Mimpinya Abdullah bin Zaid, dan itu menjadi syariat dalam agama kita. Tentu mimpi orang-orang yang punya kriteria khusus tadi. Maka disebut dengan apa? Al-hasanatu busyra min Allah. Orang ini adalah langsung dikasih informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Maksudnya orang-orang yang hebat ini, ya orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala ini, itu Allah kasih kemuliaan di situ. Ya. Itu satu. Yang kedua, wa ruya yuhadditsu rajulun biha nafsuh. Kalau bahasa kita itu begini Pak, dia mimpi karena banyak faktor pikiran. Kan ada orang mimpi itu karena faktor pikiran Pak. Mungkin bulan Juni Juli ini kan anak lagi-lagi sekolah ini Pak. Ya, bayar SPP terus bayar apa namanya kalau naik daftar ulang. Anak 3, 1 di UI, 1 di 4, 1 di UGM. Wah, berat itu Pak. Belum cucu. Masuk sekolah sini dekat Islam terbaru, Islam terkenal. Total biaya 100 juta. Yang belum turun gaji, apa istilahnya itu? Bonus. Kurang bonus karena efisiensi. Yang dia Pak, udah Juli tanggal 10 Juli harus bayar. Mimpi dia dalam mimpinya Pak, datang orang bawa uang 100 juta. Nah berarti ini adalah mimpi yang kedua. Ru'ya yuhadditsu rajulun biha nafsuh. Karena faktor kebanyakan mikir. Kebayang ke bawah. Itu yang ketiga. Yang ketiga, waru'ya tahzinun minasyaitan. Ada campur tangan setan di situ Pak. Siapa mereka ini? Orang-orang yang enggak baca doa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'a ahadukum ru'ya yaqra'uha wa la yuhaddits biha ahadan wal yaqum falyusalli."
ada panduan Nabi bagi orang ketiga ini. Bagi orang ketiga ini panduan Nabi begini Pak. Apabila kalian melihat dalam mimpi kalian sesuatu yang tidak mengenakan, maka jangan cerita kepada orang lain. Maka bangunlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat 2 rakaat. Kalau dalam mimpinya dikejar temperator, serem Pak. Dikejar temperator, banyak mengejar. Tetangga ngejar juga. Teman sekolah dulu SMA di PHP dulu ngejar lagi. Kalau mimpi banyak mengejar. Wah, maka baru kata Nabi, kalau disolih ambil air untuk sholat 2 rakaat. Nah ini bagi yang apa? Bagi yang bermimpi. Kata Nabi kata dalam Quran dalam surah Yunus bab itu lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang pertama tadi yang akan dikasih kabar gembira di dunia dan akhirat. Siapa mereka? Orang beriman tadi. Makanya orang beriman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qata al-wahyu wa baqiya rizqul mu'min. Wahyu itu sudah terputus tapi ada firasat orang-orang saleh itu masih ada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin semua kita mungkin saya rasa pernah merasakan kalau kemudian kita punya masalah nih Bapak Ibu, kita datang ke orang soleh, seolah-olah dari jauh sudah kelihatan kita itu punya masalah. Kadang-kadang ditanya dulu sama orang kok lemah kok dia tahu urusan kita. Itu bukan dia tahu hal gaib, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qata al-wahyu wa baqiya ru'yal mu'min. Ada insting orang-orang soleh itu kemudian bekerja. Tentu orang yang memiliki hati yang bersih. Ya. Baik Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ru'yah salihah. Orang golongan pertama tadi disebut dengan ru'yah mimpi yang saleh itu adalah yarahal muslimu, ya. Dia bisa melihat dalam mimpinya au turawlahu atau dinampakkan. Ya. Atau dinampakkan. Maka ada cerita di Bapak Ibu. Ini terakhir. Ada seorang ibu, ya, cerita saya Ustaz. Mungkin saya pernah cerita. Saya itu mimpi melihat menantu saya berjalan ke tempat yang gelap. Di sana sudah ditunggu seorang wanita, tapi wanitanya tidak tampak. Kira-kira bisa nggak saya tafsirkan kalau mimpi saya ini menantu saya ini selingkuh Pak Ustaz? Berarti tidak ada saya kalau jawab. Akhirnya saya bilang mimpi itu ada benar. Saya jelaskan Ustaz. Sebulan berikutnya saya kajian di situ. Datang lagi Ustaz, benar kata Ustaz. Ternyata dia selingkuh Pak Ustaz. Kan nggak langsung percaya perkataan ibu, ya. Kemudian saya tanya, ya, cerita yang lain, orang Bapak itu betul nggak tadi beliau ngomong? Oh bukan Ustaz, itu menantunya nikah lagi tanpa pemberitahuan istri pertama. Wah, benar mimpinya si ibu berarti cuma kalimat Allah, kalimatnya selingkuh padahal ini. Berarti kesimpulannya Bapak Ibu, bagi orang yang soleh bisa Allah perlihatkan dalam mimpinya atau diperlihatkan dalam cara yang lain. Itu orang yang soleh. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, ya, karena ini sudah sampai sampai isyraq, ya. Satu saya kasih Bapak Ibu ini dari Imam Bujosi. Saya tadi berbagi saya baca kitab namanya Badan Yusaikin. Kapan mimpi itu berpotensi terjadi? Kata Imam Bujosi, wa asdaqur ru'ya, dan mimpi yang baik itu bisa berpotensi terjadi. Satu, dari sisi waktu, yal ashar, mimpi yang di waktu sahur. Kalau mimpi di waktu sahur itu potensinya benar, itu satu potensi pertama. Alasannya apa? Nah ini alasannya, fa innahu waqtu
nuzuli ilahi, karena waktu sepertiga malam itu adalah waktu sahur itu yang turunnya Allah Azza wa Jalla. Jangan bayangkan bagaimana turunnya Allah, udah cukup imami sampai situ saja. Dikata Imam Yuzali, fa innahu waqtu nuzuli ilahi, karena waktu itu adalah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah turunnya Allah secara azab atau turunnya Allah secara rahmat? Sudah, gak usah ditanya, sudah cukup sampai situ saja, kan? Pahami. Yang kedua, alasan Imam Ibnu Jauzi kenapa waktu sahur itu adalah potensi mimpi yang benar itu terjadi. Dua adalah waqtirabir rahmati wal maghfirati. Di waktu sahur itu adalah waktu Allah kasih rahmat bagi orang yang bangun, dan ampunan Allah itu berpotensi akan terampuni bagi orang bangun itu. Turunnya Allah, turunnya rahmat, dan turunnya ampunan. Dan ketiga dan keempat terakhir, wasukunis syayatin, dan di waktu sahur itu setan itu terbelenggu. Setan itu terbelenggu. Wa aksuhu ru'yal akmah inda intishari syayatin wal arwah syayatiniyah. Dan sebaliknya Bapak Ibu, mimpi yang berpotensi dari setan itu adalah mimpi di awal malam. Kenapa? Arwah setan itu bergentayangan, kata Imam Ibnu. Makanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ya, ketika dulu memandu para sahabat ketika sudah maghrib tiba, maka tutuplah pintu-pintu jendela kalian, karena arwah setan itu bergentayangan. Makanya anak-anak kecil tidak boleh keluar rumah antara maghrib dan isya, masuk ke dalam rumah, ngaji dalam rumah. Makanya itulah alasannya kenapa kita nggak boleh tidur Bapak Ibu antara maghrib dengan isya. Nah, sampai sini Bapak Ibu, ya, nanti seri keempat dan terakhir adalah cerita Nabi Yusuf, ya, ketika menjadi menteri ekonomi di zaman yang kedua ini. Dan terakhir, seri terakhir Nabi Yusuf. Berarti, Bani Israil bersama Nabi Yusuf selesai. Baru kita pindah ke Bani Israil bersama Nabi Musa. Setelahnya baru berpindah pada Bani Israil bersama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Terakhir Bani Israil bersama Nabi Isa alaihissalam. Ini terus panjang. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengikuti. Dan kita berharap akhir daripada tidak kehidupan semua kita adalah husnul khatimah, bertemu di dunia indah, dan insyaallah kita berreuni di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan silakan. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.